Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Abdillah dari kelas MPI 2B dengan nomor NIM 12620713128. Di sini saya akan memaparkan materi filsafat pendidikan yang berjudul Manfaat Filsafat Ilmu bagi Pengembangan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam. Pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam. Peningkatan kualitas pendidikan adalah salah satu dengan pembaharuan kurikulum dalam konteks kebijakan pendidikan tinggi. Guna menghadapi era globalisasi, pemerintah merevisi kurikulum perguruan tinggi dengan penerapan kurikulum KKNI. Demi terselenggarakannya kurikulum KKNI yang efektif, setiap satuan perguruan tinggi untuk membuat perencanaan pendidikan termasuk di dalamnya pengembangan kurikulum. Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat. Perencanaan dilakukan dengan serangkaian pendekatan yang disebabkan adanya tuntutan peningkatan kebutuhan masyarakat sosial yang terus berubah dan peningkatan kompetensi sumber daya itu sendiri. Selanjutnya, konsep manfaat filsafat ilmu bagi pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam. Sebagai sebuah cabang ilmu pada umumnya, kehadiran filsafat dalam manajemen adalah sebagai petunjuk utama yang menggarisbawahi semua tindakan perilaku manajerial. Peranan filsafat dalam permasalahan manajerial begitu penting karena filsafat bertindak sebagai dasar pikiran dalam memecahkan masalah. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dari nilai pokok yang dianutnya dalam memberi petunjuk dalam menyelesaikan pekerjaan. Secara terminologi, filsafat dalam bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo yang artinya cinta dalam makna yang luas, yaitu ingin berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sophia artinya kebijakan dalam arti pandai. Dalam arti sempit, filsafat berarti cinta pada kebijakan. Setelah melalui serangkaian proses berpikir, potensi yang ada pada diri manusia memiliki keinginan mencapai satu tujuan. Dengan proses berpikir juga manusia menjadi pandai dan kemudian bijaksana. Bijaksana inilah yang menjadi tujuan akhir dari filsafat. Menurut Harold, filsafat dalam arti sempit adalah science of science. Tujuan filsafat adalah memberikan analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep sains, dan mengadakan sistematisasi sains. Menurut Muklis, filsafat manajemen juga memberikan desain sehingga seorang manajer dapat mulai berpikir. Sehingga dapat disimpulkan filsafat manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial. Manajemen adalah sebuah seni, dan filsafat sebagai kreator seni itu sendiri. Filsafat adalah bagian dari integral dari manajemen. Contoh sebagai komponen ilmu manajemen kepemimpinan tidak terlepas dari proses mempengaruhi. Seberapa luas jangkauan pengaruh tergantung bagaimana seni yang ia gunakan. Sebagai asas dari segala ilmu, filsafat manajemen bertujuan memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam perilaku manajerial. Filsafat dalam manajemen juga membantu tindakan yang menguntungkan
dalam sifat manajerial kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan. Dalam filsafat manajemen terkandung dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Dalam konteks organisasi, realisasi tujuan dipengaruhi beberapa faktor penunjang dan penghambat. Kedua faktor tersebut memberikan kombinasi yang terpadu, baik menyangkut personal atau kelompok. Keseimbangan antara kedua faktor tersebut diperlukan sehingga mencapai suatu kekuatan untuk mengejar hasil yang maksimum. Faktor-faktor dasar dalam filsafat manajemen menurut Davis dan Ville dalam ranah kepentingan umum adanya organisasi sebagai cerminan deskripsi bagaimana macam kepentingan, baik manajer atau karyawan sebagai individual, maupun kepentingan masyarakat lingkungannya. Filsafat dalam ilmu manajemen mampu menyelesaikan berbagai anomali manajerial, dari sekedar teori-teori manajemen yang sudah mapan selalu ada kejanggalan. Untuk itu selalu hadir teori-teori baru yang bersifat kontekstual. Anomali manajerial hanya dapat ditanggapi dengan nalar kritis dan terbuka untuk filsafat hadir sebagai jawaban. Dari pengertian yang dipaparkan dapat disimpulkan filsafat manajemen adalah seperangkat prinsip rasional yang membentuk dasar untuk membimbing atau mengendalikan operasi atau kinerja suatu kegiatan baik jasa maupun bisnis. Dalam arti sempit, filsafat manajemen adalah seperangkat keyakinan yang digunakan oleh seorang individu dalam posisi manajemen untuk memandu proses pengambilan keputusan. Manfaat filsafat ilmu dalam pendidikan Islam. Dalam teologi Islam diyakini bahwa manusia dengan potensi memiliki kemampuan filosofis dan ilmiah. Potensi inilah yang secara spesifik melahirkan daya filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensinya tergantung pada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara filsafat dan ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu merupakan satu-satunya medium resmi untuk memperbincangkan ilmu. Dalam kaitannya dengan ilmu, filsafat tidak lebih dari model pandang atau perspektif filosofis terhadap ilmu. Karena itu, tidak menawarkan materi-materi ilmiah, tetapi secara tinjauan filosofis mengenai pengetahuan yang dicapai oleh suatu ilmu. Bidang filsafat ilmu meliputi epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Dalam ranah pendidikan Islam, ketiga bidang filsafat ilmu ini perlu dijadikan landasan filosofis, terutama untuk kepentingan pengokohan dan pengembangan pendidikan Islam itu sendiri. Menurut Harold H. Titus, filsafat adalah suatu usaha untuk memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Dr. Umar A. Hussain mengatakan, ilmu memberi kepada kita pengetahuan, dan filsafat memberikan hikmah. Filsafat memberikan kepuasan kepada keinginan manusia akan pengetahuan yang tersusun dengan tertib, akan kebenaran. Takdir Ali Syahbana menulis dalam bukunya, Pembimbing ke Filsafat Metafisika. Filsafat itu dapat memberikan ketenangan pikiran-pikiran dan kematangan hati, sekalipun menghadapi maut. Radha Krishnan dalam bukunya History of Philosophy menyebutkan, tugas filsafat bukanlah sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbingnya maju. Fungsi filsafat adalah kreatif, menerapkan nilai, menerapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru.
Berbeda dengan pendapat Sumadi Sujabrato, yaitu mempelajari filsafat adalah untuk mempertajam pikiran, maka H. de Vos berpendapat bahwa filsafat tidak hanya cukup diketahui, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika, kebenaran berpikir, etika berperilaku, maupun metafisika hakikat keaslian. Manfaat mempelajari filsafat ada bermacam-macam, namun sekurang-kurangnya ada 4 macam faedah, yaitu yang pertama, agar terlatih berpikir serius. Yang kedua, agar mampu memahami filsafat. Yang ketiga, agar mungkin menjadi filsafat. Yang keempat, agar menjadi warga negara yang baik. Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Plato menghendaki kepala negara seharusnya filosof. Belajar berfilsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan memecahkan masalah secara serius, menemukan akar persoalan yang terdalam, menemukan sebab terakhir satu penampakan. Dengan uraian di atas dijelaskan bagi kita bahwa secara konkret manfaat mempelajari filsafat adalah yang pertama, filsafat menolong mendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat, ilmu, dan pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Berawal dari pertanyaan mengenai apa, mengapa, dan juga bagaimana yang merupakan dasar utama dari filsafat. Hal ini dapat membantu para peneliti dan juga mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan mampu mengembangkan dan menyempurnakan ilmu pendidikan yang sudah ada. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan ini dibuat dengan menggunakan prinsip filsafat pendidikan. Dengan menggunakan prinsip filsafat yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, mengapa pendidikan itu perlu, bagaimana melaksanakan pendidikan. Maka dengan demikian dapat dibuat suatu peraturan atau undang-undang yang melandasi bidang pendidikan sehingga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebingungan bagi para pendidik maupun yang terdidik. Menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Pertanyaan filosofis mengenai pendidikan seperti mengapa pendidikan itu penting dapat memberikan jawaban kepada mereka yang ingin mengabdi menjadi tenaga pendidik. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pendidikan dari setiap insan pendidik akan menjadi jelas, dan hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasian mengenai filsafat pendidikan. Menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Untuk menentukan kurikulum dan materi-materi apa saja yang harus diberikan oleh tenaga pendidik, sesuatu dengan tingkatan usianya bukanlah hal yang mudah. Namun dengan adanya filsafat penelitian, maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh materi dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga usia mereka dengan cara pembuatan kurikulum ajar. Manfaat filsafat ilmu bagi pendidikan Islam.
Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan buruk, menyampaikan pendapat, lisan dan tertulis secara jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.